Kita akan membahas satu dosa yang disebut dengan hasad. Inilah dosa pertama yang terjadi di langit dan juga yang terjadi di bumi. Sebelum saya jelaskan, hasad ini terjadi di langit dan juga di bumi. Hakikat orang hasad itu adalah orang yang menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi hasad itu hakikatnya adalah menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan pemberian Allah. Seolah-olah kalau mau dikemukakan, orang hasad itu akan mengatakan kenapa Allah memberi dia sesuatu dan tidak memberikan kepada. Itulah ucapan orang hasad. Hakikatnya dia kalau ngomong seperti itu. Karena orang hasad itu tidak suka kalau ada orang lain yang lebih dari dia. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada orang lain, mulai sempit dadanya. Jadi kalau dada kita sempit ketika melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, ketahuilah kita sedang diserang penyakit hasad. Karena nanti berujung kepada membenci kepada orang yang diberikan nikmat itu. Bahkan apabila orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu mengalami kecelakaan atau musibah, maka biasanya orang yang hasad itu senang dia. Senang di atas penderitaan orang. Maka kalau kita sempit dada dengan melihat kenikmatan orang, berakhir dengan membenci orang tersebut, dan senang ketika orang lain yang mendapatkan nikmat terkena musibah, ketahuilah kita sedang diserang hasad. Hati-hati. Harusnya kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kita berdoa, alhamdulillah, Allah sudah memberikan nikmat kepada orang itu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang jauh lebih baik daripada dia kepada. Harusnya itu yang diucapkan. Jadi kalau seandainya ada saudara kita mendapatkan nikmat, maka kita katakan alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada dia. Kemudian kita katakan, ya Allah, berikan juga nikmat kepadaku yang jauh lebih baik daripada yang kau berikan nikmat kepada dia. Itu yang harusnya kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun definisi hasad sendiri adalah kurhun ni'mati indal ghairi wa tamanni zawaliha. Membenci nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain dan kita berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini definisi hasad. Sebenarnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hasad ini ada pada setiap kita. Tidak ada manusia kecuali mereka punya hasad. Tidak ada manusia yang tidak ada hasad. Saya, Anda, siapapun pasti punya hasad. Tetapi orang yang baik, dia menyembunyikan hasadnya. Tapi orang yang jahat itu menampakkan hasadnya. Siapa yang tidak tertarik dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang? Umpamanya ada saudara kita diberikan nikmat bisa membangun rumah. Dalam hati kecil kita kan kita juga pengen. Ada saudara kita beli mobil bagus, kita juga ingin kalau kita juga punya mobil yang sama, punya tanah yang luas seperti saudara kita. Itu hasad namanya. Tetapi kalau hasad itu disembunyikan, tidak ada masalah, tidak ada madarat. Hasad itu madarat kalau sampai diucapkan kemudian dilakukan dengan perbuatan.
Itulah yang sesungguhnya hasad yang dicela dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang kita angkatlah hasad, penyakit yang pertama di bumi, pertama kali di langit ya. Hasadnya siapa? Iblis kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, banyak nikmat yang Allah berikan kepada Adam dan tidak diberikan kepada iblis. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, tapi tidak diperintah sujud kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala ajarkan pengetahuan kepada Adam dan tidak diajarkan kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam dengan tangannya, tapi iblis diciptakan bukan dengan tangannya. Adam alaihi salatu wasallam dimasukkan ke dalam sorga, tapi karena hasadnya iblis, Allah keluarkan iblis dari sorga. Artinya banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Adam dan tidak diberikan kepada iblis. Disinilah hasadnya iblis. Sampai-sampai ketika Nabi Adam baru tercipta, masih dalam bentuk tanah yang mengeras, gitu ya, yang kalau dipukul itu berbunyi, karena manusia itu kan berongga di dalamnya. Jadi iblis itu sempat berputar-putar itu di sekitar Adam yang belum ditiupkan roh itu. Kemudian muncul hasadnya dan mengatakan lau sullita alayya la uhlikanna. Kalau seandainya engkau wahai Adam, Allah serahkan kepadaku, kuhancurkan kamu, katanya. Itu sudah nampak hasadnya kan dengan lisannya. Ya. Makanya hasad itu akan bahaya kalau sudah mulai diucapkan tuh. Tapi kalau dalam hati saja tidak ada masalah hasad itu. Hanya keinginan mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau sudah diucapkan seperti iblis gini, ini bahaya. Berarti kita sudah diserang penyakit hasad. Lah ketika kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh dan Allah katakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah sempurnakan ciptaan Adam, kemudian kutiupkan ruh dariku kepada Adam, maka semata-mata ruh masuk ke dalam jasad Adam, sujudlah kalian, kata Allah. Maka semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Terjadi silang pendapat, iblis ini sebenarnya bagian dari para malaikat ataukah bukan bagian daripada para malaikat. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah bagian para malaikat, artinya dia dari kalangan malaikat. Tapi karena tidak sujud kepada Adam, maka Allah kutuk menjadi iblis. Tetapi sebagian ulama yang lain tidak, iblis itu dari jin. Karena kesolehannya kemudian diangkat ke langit dan dihidupkan di tengah-tengah para malaikat. Sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian daripada jin yang berlaku fasik kepada Rabbnya. Dan ini pendapat yang kuat bahwa iblis itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian, termasuk juga iblis di situ. Maka semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis, karena dia enggan, sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Alasan kenapa iblis tidak mau sujud apa? Karena hasad. Itu yang menjadikan iblis itu tidak mau sujud. Makanya orang hasad itu tidak punya rahmat sedikit pun. Jadi orang yang hasad itu tercabut rahmat dari dadanya.
Karena dia akan senang kalau seandainya orang yang diberikan nikmat itu hancur. Makanya iblis kemudian tidak suka dengan Adam. Mulailah kemudian ketika Allah betul-betul masukkan Adam ke dalam sorga dan Allah keluarkan iblis dari sorga karena tidak mau sujud kepada Adam. Disitulah kemudian ditampakkan bukan hanya sekedar lisan hasadnya, tapi mulai dalam bentuk perbuatan. Dengan cara apa? Memberikan was-was kepada Adam. Makanya hasad itu tidak bahaya dan akan bahaya kalau sudah mulai diucapkan dan ada perbuatan. Seperti iblis. Lihat dampaknya. Ketika kemudian iblis hasad kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala kutuk iblis sampai kiamat dibangkitkan dan Allah turunkan iblis dari langit ke bumi. Itu dampak daripada hasad. Inilah dosa pertama yang dilakukan di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Satu. Kemudian yang kedua, dosa yang pertama kali juga dilakukan di bumi. Hasadnya siapa? Hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Kita tahu bahwa Adam alaihi salam dalam sejarah dikisahkan bahwa dia memiliki 40 anak, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Karena sekali melahirkan Hawa itu selalu kembar. Ya. Karena di zaman itu kan belum ada manusia banyak, hanya anak-anak Adam saja. Sementara Adam itu memang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu maksudnya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang akan bergenerasi. Sehingga mau tidak mau harus ada pernikahan di sini. Masalahnya kan tidak ada orang lain kecuali anak-anaknya Adam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan anak-anak Adam itu untuk menikah, tapi tidak boleh dengan kembarannya, tetapi harus dengan kembaran saudaranya. Lah kebetulan yang sudah besar, yang sudah dewasa adalah Qabil dan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wasallam menyampaikan perintah Allah agar Habil menikah dengan kembaran Qabil dan Qabil menikah dengan kembaran Habil, setan datang di sini kepada Qabil dan mengatakan kepada Qabil, "Bil, jangan mau. Lihat tuh kembaran Habil dan lihat pula kembaran cantik mana?" Jika ditengok, iya juga cantik kembaranku katanya. Ya. Akhirnya dari situ kemudian dia menolak dan mengatakan bahwa ini akal-akalan bapaknya saja. Karena Adam lebih cinta dengan Habil dibandingkan Qabil, sehingga hasadnya muncul di sini. Dari situlah dia membangkang perintah nabinya sendiri, ayahnya sendiri Adam alaihi salam, padahal itu adalah perintah Allah. Untuk menunjukkan bahwa itu perintah Allah, maka Adam alaihi salam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak mengambil pasangannya. Akhirnya kemudian Habil berkurban dengan seekor kambing gibas yang sangat besar karena dia seorang peternak. Sementara Qabil justru berkorban dengan buah-buahan, tapi karena sudah ada hasad, dia tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Allah. Malah buah-buahan yang tidak dimakan, yang buruk, yang busuk, itu pula yang dikorbankan. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ketika bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang dua putra anak Adam yang dua-duanya berkorban untuk mencari pasangan, tetapi Allah terima satu dan Allah tolak yang lainnya. Ahli tafsir mengatakan Allah terima kurbannya Habil dan Allah tolak kurbannya Qabil. Karena sudah ada hasad dalam hatinya. Qabil sudah menentang ayahnya, sekarang dia menentang perintah Allah. Lihat orang hasad ini. Dia menentang perintah nabinya, dia tentang pula perintah Allah. Dia tidak terima dengan keputusan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima korbannya Habil, karena ciri-ciri diterima korban itu Allah kirim halilintar, kemudian membakar korban yang diterima dan membiarkan yang ditolak itu. Itu kan sudah jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, bukan ayahnya, bukan pandai-pandai Adam.
Tapi Qabil sudah tertutup hatinya kan. Akhirnya dia pun merencanakan pembunuhan. Awalnya hasad, berakhir dengan pembunuhan. Lihat hasad ini seperti itu. Awalnya hasad, mulai melakukan kejahatan kan. Umpamanya di masyarakat nih, kita ini membuka usaha. Kemudian di samping pula ada orang yang buka usaha yang sama dengan usaha kita. Mulai kita anggap usaha sebelah itu saingan daripada usaha kita kan. Umumnya masyarakat seperti itu. Padahal kalau kita yakin dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala, rizki itu syai'un maksud, sesuatu yang sudah dibagi-bagi secara adil. Tidak mungkin rizki yang Allah takdirkan kepada kita diambil orang sebelah. Sebagaimana rizki yang sudah ditentukan orang sebelah tidak mungkin diambil kita. Itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi karena ada hasad, lain pula nggak yakin dengan rizki. Makanya saya katakan di awal, hasad itu orang yang menolak takdir dan tidak redha dengan pemberian. Seolah-olah lisan halnya dia mengatakan, kenapa Allah beri dia sementara Allah tidak beri aku. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Makanya kalau umpamanya ada orang yang seperti ini, ketika dia melihat saingan, awalnya hasad tuh, kurang ajar dia, harusnya jual yang lain lah, masa kok jual yang sama pula dengan yang saya jual. Awalnya hasad, mulai dia melakukan kriminal, kejahatan. Entah datang ke dukun, Pak dukun tolong sihir orang sebelah, bangkrutkan dia, mulai ya. Entah sewa preman, tuh obrak-abrik saja itu tempatnya tuh. Entah kemudian dijaili, entah ditaruh kotoran atau apa. Itulah yang dilakukan Qabil kepada Habil kan. Awalnya hasad kan. Berawal hasad, berakhir dengan melakukan kriminal. Karena hasad kan awalnya dia bicara tuh. Apa kata Qabil kepada Habil? La aqtulanna, saya akan bunuh kamu. Apa kata Habil? La imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullah. Kalau engkau ingin membunuhku, kata Habil, silahkan. Tapi saya tidak akan membunuhmu karena saya takut kepada Allah, kata. Awalnya ngomong, berakhir apa? Perbuatan. Ketika kemudian Habil sedang tertidur, datang Qabil, ada kesempatan, setan masuk memberikan was-was. Sebab kalau seandainya mau tarung ya antara Qabil dengan Habil itu, pasti Qabil kalah. Karena dijelaskan dalam tafsir-tafsir itu, perawakan Habil ini lebih besar dibandingkan Qabil, lebih kuat dibandingkan Qabil. Makanya kalau seandainya terjadi perkelahian, dipastikan Qabil kalah. Makanya kemudian dia mencari lengahnya Habil. Dia sedang tertidur, kemudian diambilkan batu besar, kemudian dipukulkan di kepalanya, mati. Ya. Awalnya hasad, berakhir dengan pembunuhan. Itulah penyakit pertama di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Maka karena dia melakukan pembunuhan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada Qabil setiap yang melakukan pembunuhan setelahnya. Sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, Qabil dapat dosanya. Itu namanya dosa jariah. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan pembunuhan. Makanya siapapun para pembunuh, Qabil dapat bagian dosanya. Berawal dari hasad, berakhir dengan pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi hasad juga, hasad itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Hasad itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat hasad kepada orang-orang yang beriman di zaman Nabi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109 Allah mengatakan, wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan ahli kitab, maksudnya Yahudi bukan Nasrani di sini,
menghendaki seandainya kalian murtad kembali kepada agama semula kalian, kuffaran hasadan, karena kekafiran dan hasad mereka kepada kalian. Kenapa orang-orang Yahudi bisa sampai berada di Madinah? Sebagian ahli sejarah mengatakan, jadi ketika kekalahan perang Persia dan Romawi itu, banyak kemudian orang-orang Yahudi yang lari mencari suaka ke beberapa negara. Tetapi kemudian ada informasi dari padri-padri mereka, dari para pendeta mereka, agar mereka mengarah ke Yathrib, Madinah hari ini. Kenapa alasannya? Karena di situ akan menjadi tempat hijrahnya Nabi. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi yang mereka kemudian berbondong-bondong dari Yerusalem. Ya, karena kan Yahudi itu bagian dari Palestina. Sebenarnya dia bagian daripada Palestina. Ya. Adapun kemudian sekarang Yahudi punya negara sendiri, itu kan akal-akalan Inggris saja. Setelah mengalahkan Turki Utsmani ketika itu. Artinya Yahudi tidak punya tanah sebenarnya. Adapun yang terjadi hari ini, kemudian orang-orang Yahudi berusaha kemudian menyerang orang-orang Palestina, itu penjajahan. Sama dengan Belanda menjajah kita itu sebenarnya. Mereka tidak punya lahan sedikit pun. Karena yang mewarisi lahan di Palestina dan yang sekarang ditempati orang-orang Yahudi itu murni milik orang-orang Arab, bukan orang-orang Yahudi. Lah, di zaman Nabi SAW, ketika orang-orang Yahudi kemudian datang ke sebuah tempat yang penuh dengan kurma, akhirnya kemudian mereka membuat perekonomian di sana yang disebut dengan Yathrib belakangan, dan belakangan lagi kemudian disebut Madinah sampai hari ini. Jadi datangnya orang-orang Yahudi ke kota Madinah di zaman itu memang karena suruhan para padri mereka, bahwa di situ akan lahir seorang nabi. Masalahnya sudah lewat generasi pertama, generasi kedua, di mana generasi pertama menghabarkan akan kelahiran Nabi, generasi kedua menghabarkan akan kelahiran Nabi, sampai hafal betul sifat-sifat Nabi yang akan muncul, melebihi kenalnya mereka kepada anak-anak mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran kan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul di kota Madinah itu lebih mengenal dia dibandingkan anak-anak mereka. Kenapa? Karena terus diajarkan nenek moyang mereka bahwa akan lahir seorang Nabi, ciri-cirinya begini, 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 dan begitu seterusnya. Ketika ada keanehan di bumi Madinah, muncul satu bintang yang hanya diketahui orang-orang Yahudi saja, yang disebut dengan bintang Ahmad. Itu orang musyrik tidak tahu karena nggak ada maklumat kepada mereka. Yang tahu itu hanya orang-orang Yahudi saja. Jadi para padri, para pendeta Yahudi itu di malam itu heboh gara-gara munculnya bintang itu. Heboh, pokoknya keluar semuanya. Kemudian mereka mulai menggedor setiap rumah orang-orang Yahudi. Ada nggak yang melahirkan malam itu? Rupanya dari seluruh kabilah Yahudi, 10 kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, tidak ada satupun wanita yang melahirkan malam itu. Mereka mau cari informasi sampai ke Khaybar. Khaybar pun tidak ada. Pokoknya mana-mana tempat yang ada orang Yahudi di situ, dicarikan informasi, ada nggak malam itu yang melahirkan? Subhanallah, tidak ada yang melahirkan malam itu. Tapi mereka dikagetkan ketika ada informasi di Mekah, ketika bintang Ahmad itu muncul, lahir dari seorang rahim yang bernama Aminah, seorang bayi yang kemudian Abdul Muttalib memberi nama dalam mimpinya Muhammad. Maka ketika terjaga langsung dikasih nama Muhammad dan dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi ketika orang-orang Yahudi Madinah mendengar bahwa di malam itu ada bayi yang lahir, tapi bukan dari Bani Israel, tapi lahir dari Bani Ismail, dari orang-orang Arab, bukan dari orang-orang Yahudi, maka mereka kemudian kecewa, sehingga padri dan pendeta-pendeta mereka langsung menangis malam itu dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh Bani Ismail, katanya.
Sejak saat itu orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi. Kenapa? Karena tadi, kenapa nubuahnya diberikan kepada Bani Ismail bukan kepada Bani Israel? Makanya ada seorang tokoh Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab itu kepalanya Yahudi. Ketika dia mendengar Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan sampai di kota Kuba, ini Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya namanya Yasir. Yasir, ayo kita intai orang yang ngaku Nabi yang baru datang dari Mekah itu. Sekarang dia ada di Kuba katanya. Berangkat Huyai ibn Akhtab dengan Yasir ini. Dengan penuh semangatnya mereka mengintai Rasul dari pagi sampai sore. Diperhatikan mulai daripada kata-katanya, ceramahnya, ciri-cirinya, semua disesuaikan dengan kabar yang selama ini mereka dengar ceritanya dari nenek moyang dan yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Rupanya persis, tidak ada yang jauh, tidak ada yang beda. Persis memang itu Nabi sesuai dengan yang selama ini mereka yakini. Jadi Huyai ibn Akhtab pulang dengan Yasir dengan lunglai, lemas. Yang tadinya semangat datang, pulangnya pula lemas. Kemudian Yasir nih saudaranya mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, huwa, apakah memang itu dia? Maksudnya memang itu dia yang akan jadi nabi itu? Kok cirinya persis? Kata Huyai ibn Akhtab, ya, memang itu dia katanya. Kemudian kata Yasir mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, apakah kita harus mengikuti agama dia? Kata Huyai ibn Akhtab, tidak, selama ruh berada di jasadku, saya akan menjadi musuh dia sampai mati katanya. Bayangkan, dia tahu kebenaran, tapi dia mengatakan selama ruh berada di jasadku, aku akan memusuhi dia sampai mati katanya. Tidak lain dan bukan apa? Hasad. Ya. Makanya kenapa orang-orang Ansar lebih dahulu masuk Islam dibandingkan orang-orang Yahudi Madinah yang sama sekali tidak masuk Islam kecuali bisa dihitung dengan jari. Bahkan tokohnya cuma satu yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Padahal kalau seandainya terjadi peperangan nih sebelum ada Nabi ya, antara Yahudi Madinah dengan orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah sama-sama di Yathrib dari orang-orang musyrik Yaman, itu kalau Yahudi kalah, maka Yahudi akan mengatakan tunggu saja waktunya. Kalau Nabi kami muncul, habis kalian. Itulah sesumbarnya orang-orang Yahudi itu. Ya, tunggu saja Nabi kami datang katanya, hancur kalian. Kalau kalah, tapi kalau menang ya nggak ngomong begitu. Sehingga orang-orang Khazraj dan Aus ini, para penyembah berhala ini dari Yaman, yang belakangan jadi orang-orang Ansor, mereka dapat maklumat. Orang-orang musyrik mau dapat maklumat dari mana? Tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Kalau orang Yahudi ya tahu ada maklumat karena mereka baca kitab dari langit kan. Orang musyrik mana tahu. Jadi orang-orang musyrik itu mendapat maklumat kenabian itu karena orang Yahudi selalu menyebut-nyebut itu. Makanya ketika terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama, terjadi musim haji sekitar 12 atau kurang lebih lah orang-orang Madinah dari kalangan musyrik Khazraj kebanyakan dan sedikit dari Aus, mereka haji. Tentu ala jahiliyah hajinya, karena haji sudah ada sebelum Nabi, mengikuti cara Ibrahim, tetapi kemudian dirubah menjadi cara musyrik. Haji mereka menyembah berhala dan bertepuk-tepuk tangan gitu, bersiul-siul. Jadi ketika mereka sedang haji, dapat informasi nih orang-orang musyrik itu bahwa ada orang yang ngaku Nabi. Jadi orang-orang Khazraj ini berpikir, jangan-jangan yang dimaksud orang Yahudi ini orangnya katanya. Maka orang-orang ini mengatakan, kalau begitu kita dahului beriman dengan dia sebelum orang-orang Yahudi katanya. Akhirnya rombongan pertama ini kemudian datang kepada Rasul, mendengarkan ceramah Rasul, semua masuk Islam. Kemudian pulang, balik lagi ke Mekah melakukan baiat yang pertama, kemudian pulang ke Madinah, balik lagi melakukan baiatan yang kedua, jumlahnya 72 lebih. Itulah cikal bakal orang-orang Ansor itu namanya. Ya. Dari sini kita tahu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kebencian orang-orang Yahudi kepada Rasul itu dimulai daripada hasad. Dari hasad inilah kemudian mereka berusaha melakukan pembunuhan kepada Nabi. Pertama, Nabi SAW ketika sampai di Madinah kan langsung semua orang-orang Khazraj dan Aus kan masuk Islam.
Mereka jadi orang Ansor. Jumlah mereka sama dengan jumlah orang Yahudi, sama-sama mayoritas. Kemudian orang-orang Ansor mengangkat Rasul menjadi pemimpin mereka. Maka Nabi SAW kemudian berusaha menyatukan orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajir dengan orang-orang Yahudi. Dibentuklah dalam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah namanya. Untuk saling melindungi, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling menyakiti. Tapi memang orang Yahudi dari dulu juga kebiasaan mereka berkhianat. Coba orang-orang Yahudi yang sekarang di Israel itu, ya, mereka para pengkhianat. Berapa kali resolusi PBB dikeluarkan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, mana mereka mau dengar? Ya. Mereka tidak akan dengar. Karena mereka merasa abnaullah, mereka merasa anak-anak Allah, khiratullah, mereka merasa orang yang paling baik di sisi Allah. Itulah keyakinan orang Yahudi itu, merendahkan seluruh umat di luarnya karena mereka merasa khiratullah wa abnaullah, manusia pilihan Allah, manusia yang merupakan anak-anak Allah, yang lain itu dianggap di bawahnya. Bahkan dalam Talmud, kita tidak cerita Taurat ya, karena Talmud itu kitabnya Zionis. Tapi kalau Taurat kan kitabnya Yahudi. Makanya Zionis dengan Yahudi kan nggak pernah akur, beda ya. Kalau Zionis ini dia pegangannya ke Talmud. Kalau orang Yahudi masih ke Taurat kan, walaupun sudah diroba-roba. Ya, yang sekarang kan Zionis yang menguasai, bukan Yahudi. Ya. Kalau kita lihat di Talmud itu, mereka menganggap bahwa di luar Yahudi itu, jadi sperma yang keluar di luar Yahudi itu sama dengan binatang. Jadi kita ini dianggap binatang oleh mereka. Ya wajar kalau seandainya presiden mereka kemudian mereka mengatakan kita bukan sedang memerangi manusia, kita sedang memerangi binatang, karena memang itu ajaran Talmud seperti itu. Jadi ajaran Talmud itu menganggap kita ini binatang. Jadi kalau mereka membunuh kita, ya membunuh binatang kan itu. Mereka tidak ada rahmat sama sekali. Buktinya ini berita yang terbaru ini kan, mereka suruh ngungsi 1 juta lebih. Ketika sudah mulai ngungsi, yang ngungsi pula ditembaki. Ini gimana ceritanya, suruh ngungsi habis itu ditembaki sampai mati kan itu. Mereka tidak punya rahmat sedikit pun. Itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka tidak punya rahmat. Mereka berusaha membunuh Nabi. Kalau Nabi saja diupayakan dibunuh, gimana selain Nabi? Makanya orang-orang Yahudi itu dijelaskan dalam Al-Quran, yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Siapa yang penggal? Yahudi. Nabi Zakaria dibunuh, Yahudi. Kalau seandainya Isa tidak diangkat ke langit oleh Allah, jadi sasaran pembunuhan juga kan. Dan ribuan para nabi dibunuh Yahudi itu. Bukan hanya 1, 2, ribuan. Termasuk juga Nabi SAW menjadi sasaran pembunuhan. Pertama apa? Bani Kunaiko. Bani Kunaiko ini merencanakan pembunuhan Nabi dengan cara apa? Pengecut. Jadi Nabi SAW ketika mau berdialog soal diat pembunuhan, ya, maksudnya sama-sama kita bayar gitu ya. Akhirnya mereka mengadakan rapat di Bani Kunaiko. Datang Rasul. Tapi nih Yahudi Bani Kunaiko ini kurang ajar dia. Dia membuat ruangan, disetting dulu kayak di sini mamanya. Kita akan rapat di sini nih. Nanti kita buat kursi satu-satu. Ini tempatnya si Anu, ah ini tempatnya Muhammad di sini. Kemudian mereka mengatakan nanti kalau dia sudah datang dan duduk di situ, 1 orang naik ke atap bawa batu besar. Kemudian apa? Benturkan dari atas ke kepalanya katanya. Itu sudah tujuannya sudah nggak bagus, mau membunuh Nabi dengan cara pengecut kan. Tapi sebelum Nabi SAW sampai, Jibril kasih tahu bahwa akan ada makar dari mereka. Sebaiknya kau jangan datang. Maka Nabi SAW tidak jadi datang. Akhirnya balik lagi ke Madinah, malah mengumpulkan pasukan, kemudian mengusir Bani Kunaiko. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, upaya pembunuhan apa? Orang Yahudi kan berusaha untuk menyihir Rasul, berkali-kali menyihir Rasul, tapi tak mempan. Tapi ketika kemudian mereka menyewa tukang sihir yang paling sakti di zaman itu, namanya Labid ibn A'sam, orang Arab yang dididik oleh orang Yahudi sejak kecil, makanya jadi Yahudi. Dia terkena sihirnya. Datang mereka minta kepada Labid ibn A'sam untuk disihir Nabi. Akhirnya betul-betul tersihir juga, tapi tidak sampai parah. Ya, hanya melemahkan fisiknya saja. 6 bulan Rasul terkena sihir.
Makanya kemudian turun surah Muawwidzatain ini diruqyah oleh Jibril. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Akhirnya kemudian Rasul pun sembuh. Tapi lihat bagaimana upaya pembunuhan sampai mereka menyewa tukang sihir. Kemudian yang ketiga dalam perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW berhasil mengalahkan Khaybar, kemudian orang Yahudi berusaha untuk meracun Nabi, pura-pura ngundang makan. Karena makanan ahli kitab kan halal sembelihannya. Datang Rasul dengan sahabat. Rupanya Zainab bintul Haris, wanita Yahudi ini licik. Dia membalurkan racun di semua makanan yang akan diberikan kepada Rasul dan para sahabatnya. Ketika Rasul mulai mencicipi makanan itu, ada seorang sahabat ikut-ikut mencicipi. Tiba-tiba daging yang dimakan Rasul berbicara dan mengatakan, "Ya Muhammad, jangan kau makan aku karena mereka sudah meletakkan racun kepadaku," katanya. Maka Rasul melepehkan, cuman masa racun sudah masuk sedikit. Sahabat sampingnya tertelan juga racun. Yang lainnya belum sempat makan, kata Rasul, "Jangan kalian makan, ada racunnya di sini." Kemudian Rasul mengumpulkan semua tokoh-tokoh Yahudi dan memberikan 3 soalan. "Saya akan bertanya 3 soalan kepada kalian, tolong jujur dijawab," katanya. Dan mereka mengatakan, "Apa itu?" 1. Siapa kakek kalian? Zaman dulu kan berbangga dengan nasab ya. Zaman-zaman dulu nasab itu merupakan kebanggaan. Kalau mereka punya kakek, mungkin semasa hidupnya dia pengecut, bukan pejuang, maka nggak akan disebut tuh. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi menyebutkan kakek buyut mereka. Ketika sampai di kakek buyut mereka yang menurut mereka tidak pantas disebut karena mungkin lemah dan begitu seterusnya, dilewati sama dia. Dilewati. Karena takut kemudian menyebut kakeknya yang lemah itu. Kata Nabi SAW, "Kenapa kalian lewati kakek kalian itu?" katanya. "Kalian itu keturunan orang lemah." Akhirnya kemudian mereka mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian yang kedua, kata Rasul, "Man ahlun nar?" Siapa yang akan masuk neraka, kata Rasul. Kata orang-orang Yahudi, "Kami, tapi 40 hari saja. Habis itu kalian yang ganti," katanya. Orang Yahudi bilang, "Ya, kami ya, tapi 40 hari saja. Karena ini kesalahan kakek buyut kami waktu menyembah patung anak sapi 40 hari. Itu saja kami neraka," katanya. "Habis 40 hari keluar, kau yang ganti," katanya. Maka Rasul mengatakan, "Kadzabtum, dusta kalian. Bahkan kalian akan masuk neraka dan tidak akan keluar lagi," kata Rasul. Baru Rasul yang ketiga mengatakan, "Siapa yang meletakkan racun di sini?" kata Rasul. "Siapa yang meletakkan racun di sini?" Maka seorang wanita ngaku, "Saya, Zainab bintul Haris." Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa kau letakkan racun di makananku dan makanan sahabatku?" Kata Zainab, "Iya, kalau engkau seorang nabi, kau tidak akan mati dengan racun itu. Tapi kalau kau bukan seorang nabi dan kau mati dengan racun itu, kami istirahat dari kamu," katanya. Zainab. Ya. Tetapi Zainab tidak dihukum Nabi. Zainab tidak dihukum Nabi, dibiarkan. Baru setahun setelahnya dibunuh. Kenapa? Bukan karena meracun Rasul Zainab dibunuh, bukan. Karena sahabat yang ikut makan racun setahun setelahnya meninggal. Maka Zainab sudah membunuh orang, maka hukuman dalam Islam kisos. Jadi dibunuh karena kisos. Karena sahabat yang memakan racun meninggal, bukan karena meracuni Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang memang mereka umat yang hasad. Umat yang hasad. Mereka diberikan kecerdasan yang tidak diberikan Allah kepada yang lainnya, tapi mereka gunakan kecerdasan itu untuk menyesatkan orang, untuk membuat kerusakan di bumi. Makanya mereka itu disebut al-maghdub dalam Quran itu. Ghairil maghdub maksudnya Yahudi, waladhdallin maksudnya Nasrani. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini hasad ini adalah sifat dan wataknya orang Yahudi. Kemudian hasad juga wataknya orang-orang musyrik. Musyrik orang Arab itu hasad juga mereka. Satu hari Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini, namanya Amr ibn Hisham. Kunyahnya Abul Hakam. Bagus Abul Hakam. Hakam itu artinya bijaksana. Orang-orang Arab menyebutnya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Karena Abu Jahal ini terkenal kalau dia menyelesaikan kasus di kabilahnya, bijak dia. Kalau ada bertengkar antar kabilah itu bijak dia bisa menyelesaikan. Makanya kemudian orang-orang jahiliyah menyebutnya Abul Hakam. Lalu kenapa jadi Abu Jahal?
Karena ketika kemudian dia ditawari Islam, ditolak. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia bukan Abul Hakam, tapi dia Abu Jahal, katanya. Kata Rasul. Dia bukan bapak bijaksana, tapi dia bapak bodoh, kata Rasul. Itu kalau diartikan gitu. Rasul mengatakan apa? Dia bukan bapak orang bijaksana, tapi bapak orang bodoh. Dikasih Islam tak mau. Maka sejak itulah nempel kalimat Abu Jahal sampai hari ini. Dan Rasul mengatakan setiap umat punya Fir'aun, dan Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, kata Rasul. Maka dari Fir'aunnya umat ini. Lah satu hari Abu Jahal ini dia berdialog dengan salah seorang kerabat sahabat dia. Saya lupa namanya siapa itu. Pokoknya Syurek lah. Di akhir-akhirnya Syurek itu. Awalnya saya lupa. Jadi si Syurek ini ngobrol dengan Abu Jahal dan mengatakan, ya Abul Hakam, saya mau tanya kamu, menurutmu Muhammad itu seperti apa? Ya. Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi ma ra'aina atau ma jarrabna kadhiba. Aku tidak pernah melihat dia berdusta. Itu menurut Abu Jahal tuh. Aku tidak pernah melihat Muhammad itu berdusta. Artinya kalau dia mengakui bahwa Muhammad itu tidak berdusta, berarti dia mengakui kenabian Nabi. Karena dia mengatakan aku tidak pernah melihat dia berdusta. Apalagi setiap malam ini Abu Jahal ini, walaupun dia benci kepada Rasul, tapi dia selalu ngendap-ngendap malam-malam dicari Rasul sedang sholat, dia khusyuk mendengarkan bacaan yang dibaca Nabi. Jangan salah, Abu Jahal tiap malam nyari Nabi, cuman sembunyi-sembunyi, ya, di balik-balik pohon-pohon di mana ada Nabi di situ sholat, dia dengar itu. Karena dia seorang penyair masalahnya. Abu Jahal kan seorang penyair handal. Ya, jadi di zaman itu suka dengan bahasa. Jadi Quran itu kan lebih tinggi daripada syair. Makanya Abu Jahal itu suka dengan Quran. Kalau Rasul sedang ngaji, Rasul sedang sholat malam itu kan dikeraskan tuh. Abu Jahal tuh menikmati betul. Tapi kalau udah datang siang jadi musuh pula dia. Jadi kalau malam cinta dengan Quran, siang pula jadi musuh Quran. Nah itulah Abu Jahal tuh. Ya. Jadi ketika kemudian Syurek ini bertanya kepada Abu Jahal ini, macam mana tentang Muhammad itu? Makanya wajar kalau Abu Jahal mengatakan, aku tidak melihat pada sisi Muhammad itu kedustaan. Di sini kemudian si Syurek ini bertanya kepada Abu Jahal, kalau kau membenarkan dia, kenapa kau tidak ikut agama dia? Katanya. Kalau kau membenarkan dia, kan harusnya ikut kamu. Abu Jahal di sini letak hasadnya. Ya. Gini, ya. Kami dari Bani Mahzum. Abu Jahal itu kan dari kabilah Bani Mahzum. Sementara Rasul dari kabilah Bani Hashim. Dan ini dua kabilah yang menguasai Quraisy. Quraisy itu kan banyak kabilah kecil-kecil tuh. Yang paling besar itu dua kabilah ini, Quraisy dan Bani Hashim dan Bani Mahzum. Selalu kalau ada pemilihan presiden, maka yang menang itu satu di antara keduanya tuh. Kadang dari Bani Mahzum, kadang dari Bani Hashim. Waktu di zaman kakeknya Rasul, Abdul Muttalib dari Bani Hashim pemimpinnya. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, ganti pula dari Bani Mahzum, Abu Jahal pula pemimpinnya. Jadi dua kabilah ini bersaing nih, dua partai ini. Jadi kata Abu Jahal, kami dari Bani Mahzum dengan Bani Hashim itu bersaing, mengambil hati orang-orang Quraisy. Kalau mereka kemudian melakukan derma, kami juga ikut. Kalau mereka melakukan kebaikan kepada jemaah haji, kami ikut. Pokoknya jangan sampai kami jatuh di mata orang-orang Quraisy, katanya. Jadi kami itu imbang di tengah-tengah Quraisy gitu. Masalahnya tiba-tiba kemudian Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi, kau tak punya nabi, katanya. Kan itu. Apa yang harus kami katakan? Kata Abu Jahal itu, tak mungkinlah kemudian kita katakan kami juga punya nabi, mana orangnya? Sebab kalau seandainya kami akui dia nabi, menanglah Bani Hashim. Kalaulah Bani Mahzum, katanya kan, maka saya tak mau. Itulah Abu Jahal. Kenapa dia tolak Islam? Bukan tidak mengakui kebenaran Quran, bukan tidak mengakui kebenaran Nabi. Mereka tahu kebenaran Quran dan kebenaran Nabi. Cuman masalahnya ini masalah kehormatan, masalah izzah gitu ya. Takut kabilah Bani Mahzum jatuh di bawah kabilah Bani Hashim. Kalau seandainya Abu Jahal mengakui Nabi SAW, disitulah letak hasadnya. Dia mengakui kebenaran tapi tidak ikut Nabi.
Maka selama itu Abu Jahal tidak pernah ikut Nabi dan memerangi Nabi sampai dia mati di perang Badar. Dari sini kita tahu bahwa hasad itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, orang-orang musyrik juga sama. Tapi masalahnya, rupanya hasad yang merupakan kebiasaan Yahudi, kebiasaan orang musyrik dan kebiasaan umat-umat kufur sebelumnya, itu pula yang diwariskan kepada kaum muslimin. Ingat, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini sangat bahaya sekali. Karena tadi satu, dia, kalau saya ringkas, dia menolak takdir, tidak ridho dengan pemberian. Sifat iblis, sifatnya Qabil, sifatnya Yahudi, sifatnya orang musyrik. Ya. Itu kan terkumpul tuh. Makanya kemudian hasad ini adalah penyakit yang berbahaya, bisa menghancurkan seluruh pahala. Kata Rasul, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian jangan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasul. Hati-hati jangan hasad. Hasad itu bisa menghancurkan semua pahala seperti api menghancurkan semua kayu bakar, katanya. Kenapa? Karena orang hasad itu tidak disisakan. Ya. Dia kalau sudah hasad, oh memang dihabisi orang yang dihasad itu. Dan dari sini kata para ulama, ada hubung kait antara hasad dengan penyakit ain. Ingat, dan penyakit ain ini bahaya karena manusia banyak yang meninggal dunia setelah qada dan qadar Allah dikarenakan terkena ain. Ya, ingat ya. Jadi manusia itu banyak yang meninggal setelah takdir Allah tentunya adalah karena ain, penyakit mata. Bukan penyakit mata yang merah, itu dikasih insto aja sembuh. Maksudnya penyakit mata di sini yang lahir dari hasad. Ini yang paling banyak membunuh orang. Ya, yang banyak membunuh orang itu karena penyakit ain yang dilahirkan dari hasad. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari penyakit ain, kan? Dari penyakit ain kita berlindung. Karena pandangan orang hasad kalau terkena ain, ikhwan, yang dipandang itu bisa hancur, bisa berantakan. Contoh umpamanya nih, kita ngadakan rame-rame, entah akikah, entah walimah, entah acara makan-makan yang sifatnya ngundang orang banyak lah, kita undang banyak-banyak ke rumah. Kita tidak tahu di antara sekian orang yang datang itu, apakah semua senang dengan kita, ataukah ada yang hasad di antara mereka? Siapa yang tahu hati orang? Gak ada yang tahu. Boleh jadi mungkin dari rumah datang ke kita tidak ada hasad. Ketika sampai di rumah kita lihat benda-benda, barang-barang, dia hasad pula kan? Tengok istrinya kok cantik, istri saya kok jelek pula, hasad pula dia kan? Kan gitu ya kan? Tengok anak-anaknya kok cantik-cantik, baik-baik, anak kita pula bandel-bandel. Kadang-kadang bisa jadi hasad tuh, kita tidak tahu tuh orang yang kita undang itu mana satu yang hasad, kita tidak tahu. Makanya kenapa ulama mengatakan kalau ngundang orang itu, ya, kalau ngundang orang itu, maka sebelum kita mengundang mereka, lawanlah hasad dengan lawannya. Nanti saya jelaskan cara mengobati hasad. Karena ada orang yang kemudian salah kaprah melawan hasad dengan cukup baca sholawat, nggak ada tuntunannya. Allahumma sholli ala Muhammad, nggak bisa, ya, nggak ada hubungan. Karena hasad ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajal, kita disuruh berlindung dari hasad seperti berlindungnya kita dari setan. Bayangkan, berlindungnya kita dari hasad itu seperti berlindungnya dari setan. Kalau kita sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka begitu juga dari hasad, min syarri hasidin idza hasad. Coba bayangkan. Bagaimana kemudian Islam menyuruh kita berlindung dari hasad seperti kita berlindung dari setan. Karena antara setan dan hasad itu ada hubungan di situ. Ya, setan dengan hasad itu, di mana setan akan bekerja sama dengan orang yang hasad menciptakan penyakit ain tadi. Sehingga kalau umpamanya kita tidak berdoa kepada Allah, umpamanya orang itu melihat kita sedang senang akur dengan pasangan kita, setelah buyar acara tiba-tiba kita bertengkar. Tiba-tiba anak yang tadinya baik kok jadi nakal. Ya, tiba-tiba kemudian orang tua yang tadinya sehat kemudian sakit.
Tiba-tiba kemudian kok ini kendaraan mogok-mogok. Nah gitu ya. Itu semua karena penyakit ain dari hasad. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebaiknya kalau kita ingin melawan hasad, lakukan beberapa perkara ini. Pertama, ya, yang bisa melakukan atau menyerang orang hasad itu, bacalah surah Muawwidhataini. Jadi kalau kita ngundang orang rame-rame, ya entah walimah entah apa, baca surah ini. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Karena di situ ada kalimat min syarri hasidin idza hasad. Baca surat ini. Ya, kita tidak tahu di orang-orang yang datang ini ada hasadnya atau tidak. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, tawakal. Tambatkan urusan kepada Allah. Karena kita tidak bisa mendeteksi mana yang hasad kepada kita, mana yang tidak hasad kepada kita. Ada yang sebagian orang tahu dia hasad kepada kita, tapi kebanyakan orang tidak tahu yang hasad kepada kita. Kita ini punya tetangga kiri kanan depan belakang yang hasad kepada kita, yang mana satu kita tidak tahu. Sehingga yang bisa melawan orang hasad itu hanya Allah. Makanya tambatkan tawakal kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala yang melawannya. Makanya perbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah atau masyaallahu la quwwata illa billah. Kalau bahasa Quran, masyaallahu la quwwata illa billah. Baca doa ini atas kehendak Allah dan dengan kekuatan Allah, biar Allah yang melawannya. Maka tambatkan tawakal kuat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, perbanyak tobat. Karena bisa saja orang yang hasad kepada kita itu karena dosa kita. Kita tidak tahu. Ya. Bisa saja karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruhnya Allah kirimkan orang-orang yang hasad kepada kita. Maka bertobat. Perbanyak kalimat istighfar dalam majelis itu. Ya, jadi kalau ibu ngundang orang, perbanyak istighfar, Bu. Ya, supaya orang-orang yang datang yang hasad-hasad itu tidak mempan hasadnya sama kita. Baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca masyaallah la quwata illa billah. Kemudian perbanyak istighfar, tobat kepada Allah. Karena kita takut kalau seandainya orang hasad dikirim itu karena dosa kita. Kemudian yang ketiga, berdoa keberkahan. Karena berkah itu lawan daripada hasad. Maksudnya begini, orang hasad kan menginginkan kenikmatan kita hilang. Itu orang hasad ya. Dia menginginkan nikmat yang ada pada kita hilang. Sementara berkah itu artinya luzumul khair, tetapnya kebaikan, tetapnya kemuliaan dan kebaikan. Makanya setiap kita diberikan nikmat, minta keberkahan kepada Allah. Umpamanya begini, ibu baru bangun rumah, maka kita berdoa, Allahumma barik fi baiti, ya Allah berkahi rumahku. Kita baru beri kendaraan, maka kita katakan Allahumma barik fi sayyarati, ya Allah berkahi pada mobilku. Kita baru beli tanah, kita baru beli emas, kita baru beli atau baru buka warung atau apa gitu ya, yang sifatnya nikmat Allah Azza wa Jal, maka katakan Allahumma barik fi baiti, fi ahli wa mali, ke rumahku, hartaku, anak-anakku. Terus kita minta keberkahan. Karena inilah lawan hasad dengan lawannya, gitu ya. Melawan hasad dengan lawannya. Kalau hasad hendak menghancurkan nikmat, maka berkah itu menetapkan nikmat. Maka ucapkan Allahumma barik fi baiti wa ahli wa mali, dan begitu seterusnya. Kemudian kalau memang kita tahu mana-mana yang hasad, oh sudah tahu ini hasad kali orang ini sama kita. Kita sudah tahu, kalau tadi kan tidak tahu mana yang mana hasad nih. Kita tahu nih dia hasad sama kita, maka kalau bisa berbuatlah ihsan, kebaikan. Dia hasad kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia sedang berbuat dosa, maka kita sedang berbuat pahala. Ya, dia sedang berbuat dosa, kita sedang melakukan pahala. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang yang hasad, maka hasadnya tidak akan mempan dengan kita. Ini juga termasuk solusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ruqyah.
Ruqyah di sini bukan manggil orang di ruqyah, tidak. Ya, kecuali kalau kita tidak mampu meruqyah. Tapi saya kira semua orang bisa meruqyah. Ya, saya, Pak Edi, siapapun bisa meruqyah kok. Cukup membaca 1 ayat kursi, yang mudah-mudah ya. 1 ayat kursi, 2 muawwidzataini, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. 3 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasul tuh sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dengan membaca 3-4 ini saja cukup tuh. Ayat kursi, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, sama akhir surah Al-Baqarah, itu sudah cukup. Karena dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang namanya profesi ruqyah, itu tidak ada. Ingat ya, tidak ada dalam Islam itu profesi ruqyah. Mencari uang dengan ruqyah itu tidak ada. Murni ruqyah itu menolong saudaranya. Ya, kalau jadikan profesi nggak ada. Di zaman para sahabat tidak ada orang jadi sahabat yang menjadikan ruqyah sebagai profesi. Di zaman para sahabat, para tabi'in tidak ada. Aneh di zaman sekarang ini yang ada profesi ruqyah. Ruqyah kok jadikan profesi pula kan? Kerja yang lain kan bagus. Ya. Jadi kembali kepada ngeruqyah diri sendiri saja itu lebih baik. Ruqyah mandiri itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, atau kita kalaupun memanggil ustaz meruqyah itu ya bukan karena profesi dia, tidak. Hanya tolong gitu saja kan itu. Dan ustaz pun nolong saja. Ya, bukan jadi profesi dia gitu. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa hasad ini sangat bahaya sekali. Secara singkat saya katakan, satu bahaya hasad, iktisabu suhtillahi azza wa jal li adami ridha, bisa mengundang murka Allah karena ketidakredhoan dengan pemberian. Ingat, orang hasad itu hakikatnya tidak redha dengan pemberian Allah. Ketika tidak redha maka mengundang murka Allah. Maka ketika Allah murka justru keinginannya tidak akan dikabulkan. Yang kedua, kasbul auzar. Maka orang yang hasad itu hakikatnya sedang menuai dosa dan menanam pahala kepada orang yang dihasadi. Orang yang hasad dia sedang melakukan dosa, tetapi orang yang dihasadi dapat pahala. Kemudian yang ketiga, halakal hasid qablal mahsud. Orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Sering saya contohkan, ada tetangga bangun rumah, yang punya rumah kepalanya sehat, yang hasad kepalanya pening. Nah, itu ya. Nah, kemudian tetangganya beli mobil, yang punya mobil itu giginya sehat, yang hasad giginya sakit. Nah, itu ya. Kemudian dia naik mobil, dia pula ambulan kawal bros, stroke karena mikirin orang. Dahulu di zaman Khalifah Mu'tasim, ini satu kisah menarik. Di zaman Khalifah Mu'tasim, ada orang Arab Badui. Arab Badui ini fasih kalau ngomong, pandai bersyair. Ya. Jadi kalau ngomong sama Khalifah Mu'tasim, Mu'tasim suka dengan Arab Badui ini, suka banget. Karena apa? Ucapannya fasih, pandai syair. Jadi kalau dia datang selalu diundang, suruh duduk di sampingnya, suruh ngobrol. Rupanya ada satu menteri hasad. Dia mengatakan, aku loh udah lama jadi menteri, tidak pernah duduk di samping khalifah katanya. Ini si Badui pula baru kenal, kok ditaruh pula di samping khalifah. Hasad dia. Akhirnya dia merencanakan kejahatan. Caranya apa? Diundang si Badui ini. Jadi ketika si Badui datang dari desa mau ketemu Khalifah Mu'tasim, sebelum masuk ke rumah Mu'tasim diundang makan di si menterinya ini. Kamu jangan dulu datang ke Khalifah, makan di rumah saya. Apa yang terjadi? Makanannya dipenuhi dengan bawang supaya bau mulutnya. Jadi masakannya bawang semua pokoknya, biar bau mulutnya. Setelah makan, dia mau jumpa Khalifah nih, bingung dia. Gimana saya mau menemui Khalifah? Bau mulut saya ini katanya. Jadi sebelum si Badui ini menghadap Khalifah, si menteri ini datang kepada Khalifah dan mengatakan, ya Khalifah, saya dapat berita buruk. Kata Mu'tasim, berita apa itu katanya? Begini, itu si Badui yang selalu datang ke sini itu, dia memfitnah kamu di luar katanya. Apa fitnahnya? Kamu kalau ngomong mulutmu bau katanya. Dan itu diceritakan kepada orang. Marah Mu'tasim ini. Betul nggak? Iya. Coba aja nanti kalau dia datang, lihat katanya. Pas dia datang,
Arab Badui kan takut dia kalau ngomongin khalifah bau bawang, ditutup mulutnya. Oh, berarti benar nih. Berarti benar nih kata si menteri ini. Berarti mulut saya bau. Kenapa dia tutup seperti ini? Harusnya kan begini saja kan begitu. Akhirnya Khalifah Mu'tasim setelah dapat bukti, dia kirim surat ya, ke tukang jagal. Dikirim surat, nanti kalau datang surat ini bunuh orang yang membawanya. Akhirnya surat ini dikasih Arab Badui itu. Kemudian kata Mu'tasim, kirim kepada orang namanya Anu di sana katanya. Ini menteri dari kejauhan, dia kaget. Aduh, gimana khalifah ini kok nggak bagus sekali. Saya sudah merencanakan kok dapat hadiah pula dia. Pasti itu hadiah itu amplop tuh katanya. Dia bilang pasti hadiah itu. Nggak bagus ini khalifah ini. Masa kok orang sudah saya ceritakan yang nggak enak-enak malah dikasih hadiah amplop pula. Pasti itu hadiah. Akhirnya si Badui ini keluar dicegat sama menteri itu. Pasti kamu dapat hadiah ya? Nggak tahu, kayaknya hadiah. Sini gini saja. Mau diantar ke siapa? Ke si Anu. Saya ngantar katanya. Akhirnya kata Arab Badui, jazakallah khairan, makasih, moga Allah balasmu. Memang saya lagi malas jalan, ngambil lah. Nah, dikiranya dia suruh ngambil hadiah, isi amplopnya itu. Rupanya ketika sampai di tempat jagal, dia yang dibunuh. Berita ini sampai kepada Khalifah Mu'tasim. Ya. Kok bisa katanya? Kenapa dia yang dibunuh katanya? Panggil si Badui. Si Badui dipanggil. Kenapa kau serahkan surat itu? Nah, dia cerita dia mengatakan, dia yang minta khalifah, aku yang mau ngirim, dia minta. Cuman dia orang baik. Tadi saya diundang makan, tapi kok semua bau bawang. Jadi maaf ya, tadi saya ngomong sambil gini. Wah, baru ketahuan kata Khalifah Ma'sum. Dari situ Khalifah Mu'tasim mengeluarkan kata-kata yang sangat masyhur dalam bab hasad itu. Ya. Ma ra'aitul hasada ma'adalah qatala bada'a bi sahibihi faqatala. Itu kalimat yang masyhur ya dalam bab hasad itu. Ma ra'aitul hasada ma'adalah bada'a bi sahibihi faqatala, dia mengatakan. Dia mengatakan tidaklah aku lihat hasad itu sesuatu yang sangat adil. Dimulai dari yang hasad, dia pula yang pertama dibunuhnya sebelum yang dihasadi. Makanya ada istilah halakal hasid qabla mahsud. Orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga maradul jasad alladzi la yajidu lahu syifa. Bahwa hasad itu penyakit badan yang susah obatnya. Susah obatnya, karena saya katakan tadi setiap orang itu punya hasad. Tapi kalau disembunyikan tidak ada masalah. Kalau ditampakkan dengan lisan dan perbuatan, itulah hakikat orang hasad. Kemudian juga ada watun nas, menanamkan permusuhan, karena orang hasad itu pasti dia sudah menanamkan permusuhan. Kemudian lebih daripada itu, dia akan tatabba'u aurah, dia akan mencari-cari celah aibnya orang. Orang hasad itu akan mencari-cari itu aib orang yang dihasadi itu. Kenapa dia bisa kaya? Jangan-jangan punya tuyul, jangan kedukun, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Mulai dia cari-cari itu kan. Kemudian juga orang hasad itu yurisul hikdah, akan melahirkan kedengkian. Kemudian al-hasad dalilun ala sufulil khalqi. Orang hasad itu menunjukkan rendahnya dia di hadapan orang yang dihasadi. Makanya dia berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian juga maktun nas. Kalau orang hasad ini bisa menjadikan manusia marah. Kalau tahu dia hasad, pasti manusia marah. Pasti akan membangkitkan kemarahan. Dan orang hasad itu tercabut sifat rahmat. Tidak ada rahmat sama sekali dalam hatinya. Wallahu a'lam, ini diantara penyakit-penyakit yang harus kita hindari. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang yang selalu diajarkan Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku, sucikanlah hatiku. Engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan hatiku. Engkaulah yang menguasai dan menjaga hatiku. Karena hasad ini kalau sudah menguasai hati maka rusak hati. Dan itu yang paling banyak yang merusak hati adalah penyakit hasad. Wallahu alam. Sampai di sini ada waktu 5 menit. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Ya ibu-ibu, kalau yang bertanya silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di Madinah tuh ada makam Rasulullah ya. Terus ada betul nggak ada pencuri yang mau mencuri jasadnya Rasulullah? Itu tujuannya apa ya? Iya. Itu pencurian jasad Nabi sudah sering dilakukan, sudah berkali-kali. Ya, tetapi Allah gagalkan. Kenapa Allah gagalkan? Karena di antara fungsi bersalawat kepada Nabi SAW, makna salawat itu artinya apa? Bersalawat itu kalimat Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Ya Allah, salli maksudnya semoga Allah memuji Rasulullah SAW di makhluk yang ada di langit sana di hadapan malaikat. Kemudian wasallim. Kalimat wasallim itu artinya Allah selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Ketika Rasul masih hidup tentu maksudnya diselamatkan dari musuh-musuhnya. Tapi Rasul sudah meninggal. Maka yang dimaksud ya Allah selamatkan dia wasallim atau sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maksudnya agar jasad dia jangan sampai dirusak, dicuri. Makanya karena masih banyak kaum muslimin yang bersolawat dan mendoakan keselamatan kepada Rasul, maka sampai hari ini alhamdulillah dengan izin Allah maka belum ada yang sanggup untuk mengambil jasad Nabi. Ya, kalau satu dunia sudah nggak ada yang bersolawat, mungkinlah. Tapi selama kaum muslimin banyak yang bersolawat kepada Rasul, maka selama itu Allah akan menjaga jasadnya.